Ya, dari 6 resolusi yang dihasilkan dalam Kongres kedua Partai Nasdem yang sudah ditutup siang tadi, kita akan bahas salah satu poinnya, yaitu terkait konvensi untuk memilih calon presiden 2024. Kita akan langsung bergabung dari arena Kongres kedua Partai Nasdem di G-Expo Kemayoran. Ada Sekjen DPP Partai Nasdem Joni G. Plate, dan juga di studio ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, kita ke G-Expo terlebih dahulu. Kita akan tanyakan langsung ke Pak Joni. Pak Joni, selamat malam. Selamat malam, Rayo. Selamat malam, Mas Burhan. Iya, Pak Joni, Pilpres ini kan baru usai beberapa bulan yang lalu. Tetapi ini sudah langsung bicara soal konvensi Capres 2024 dalam salah satu dari 6 resolusi yang dihasilkan dalam Kongres yang tadi. Apa alasannya? Apa ini tidak terlalu cepat, Pak Joni? Jadi begini, Mas Wahyu ya. Kongres 2 Nasdem ini momentumnya sangat strategis. Karena momentum ini Kongres dilakukan di awal pemerintahan Pak Joko Widodo ya. Kami juga memberikan komitmen yang kuat bahwa Nasdem akan menjadi garda terdepannya Pak Joko Widodo dalam 5 tahun ke depan bersama Kiai Ma'ruf Amin ya. Jadi itu definitif kami di dalam dan akan bekerja untuk suksesnya Kabinet Indonesia Maju ya. Tetapi di saat yang sama dalam pembicaraan maka untuk kepemiluan ada beberapa agenda penting yang harus dihadapi, diawali dari Pilkada serentak 2020, pemilu legislatif dan pilpres. Dalam kaitan dengan pemilu presiden itu, dari awal kami menyampaikan bahwa Nasdem akan melakukan rekrutmen calon presiden, calon wakil presiden dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang melalui konvensi Capres, Cawapres Partai Nasdem dengan kepastian, with tickets ya. Nanti tergantung undang-undang. Kalau undang-undang mensyaratkan undang pemilu harus 20% tetap, maka kami akan bekerja sama untuk memastikan yang akan ikut Capres nanti pasti sebagai konvensi pasti akan menjadi calon presiden. Nah, siapa saja yang akan terlibat di dalamnya nanti? Dunia akademis akan dilibatkan, tokoh masyarakat akan dilibatkan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, seluruh komponen masyarakat dari awal nanti akan dilibatkan. Namun, ya pembicaraan terkait konvensi ini bukan dilakukan tahun 2019, dia baru diawali nanti di tahun 2022. Oke, siapa saja yang bisa ikut konvensi ini? Semua kader-kader putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Mengapa konsep konvensi dilakukan? Karena memang Nasdem ingin ya mencari putra-putra terbaik Indonesia yang nanti memimpin Republik Indonesia 2024-2029. Tidak terbatas di dalam kader Nasdem sendiri, tapi terbuka luas, siapa saja dari partai mana saja boleh mendaftar menjadi calon presiden melalui konvensi Partai Nasdem di tahun 2022 nanti. Jadi tidak hanya untuk publik saja, tetapi dari partai politik lain juga diperbolehkan untuk mengikuti konvensi, begitu Pak Joni ya? Dibuka seluas-luasnya apabila dari dalam tidak ada kader yang menurut pertimbangan kami ya cocok dengan keperluan rakyat 2024-2029, kami membuka seluas-luasnya konvensi. Karena apa? Konvensi itu ingin mencari kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia 2024-2029. Iya, baik. Kita ke Mas Burhan. Mas Burhan, sudah lama tidak mendengar kita ada partai politik yang menggelar konvensi untuk Capres. Apa tanggapannya soal rencana Nasdem di 2022? 2 tahun sebelum Pilpres. Ya, ini terobosan politik yang luar biasa. Kita punya pengalaman 2 konvensi. Pertama, Partai Golkar menggelar konvensi tahun 2004. Kemudian Partai Demokrat menggelar konvensi tahun 2014. Tapi dari 2 pengalaman sebelumnya, yang relatif sukses adalah pengalaman Golkar. Tahun 2004. Tetapi kesuksesan konvensi Partai Golkar itu memakan ongkos yang tidak kecil. Yaitu ongkosnya adalah terpecahnya Partai Golkar. Ya, tetapi ada impact positifnya. Partai Golkar menang pemilu justru pada saat menggelar konvensi Capres. Di saat ketua umumnya waktu itu terkena kasus hukum. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke Partai Nasdem. Bagaimana? Apakah mau meniru pengalaman Golkar ataukah
meniru rute yang dilakukan oleh Partai Demokrat 2014. Tahun 2014 Partai Demokrat menggelar konvensi, tetapi pemenang konvensinya tidak dicalonkan oleh Partai Demokrat. Salah satunya karena syarat presidensial threshold yang terlalu tinggi, sementara Demokrat tidak cukup punya syarat itu. Nah, karenanya harus dilihat sekali lagi, kalau misalnya aturannya tetap 20% presidensial threshold, sementara kursi yang diperoleh Partai Nasdem kurang lebih 9%, tentu harus berkoalisi dengan partai politik lain. Artinya mekanismenya juga harus dipertimbangkan karena kita tahu apakah nanti akan berubah atau tidak aturan mainnya. Tapi yang paling penting begini, Mas Wahyu, ini menjawab banyak spekulasi yang muncul. Kita tahu belakangan kan Partai Nasdem banyak melakukan manuver yang dicurigai membawa hidden agenda. Nah, ini ketua umumnya justru membuka kesempatan buat siapapun nyalon presiden melalui konvensi. Artinya Pak Surya Paloh tidak berkepentingan menjadi capres, sesuatu yang relatif jarang, ini harus kita akui ya. Umumnya partai politik itu dibuat untuk memberikan karpet merah bagi ketua umumnya sebagai capres. Ini tidak gitu. Itu yang saya kira perlu di-highlight di luar dari persoalan mekanisme yang belum fix, waktu yang masih panjang, ada yang menganggap terlalu cepat, tapi di luar itu spekulasi yang muncul belakangan dijawab dengan baik dengan munculnya ide konvensi ini. Iya, baik, soal mekanisme Pak Joni tadi dikatakan oleh Mas Burhan karena ada benturan-benturan tentunya terkait undang-undang yang berlaku saat ini soal aturan main yang mengharuskan ada presiden threshold 20% itu. Bagaimana kemudian mengakali hal itu? Karena kita fair-fairan jelas untuk hitung-hitungan suara Partai Nasdem belum cukup. Ya, disitulah seninya berpolitik. Yang pasti kalau kami nanti melakukan konvensi itu harus dilakukan ya, dan adanya kepastian bahwa ya peserta konvensi akan menjadi calon presiden. Tentu kalau masih ada presidensial threshold 20%, sebelum melakukan konvensi kami melakukan pembicaraan koalisi dan melakukan joint convention, konvensi bersama-sama, sehingga nanti peserta konvensi itu ada kepastian. Bukan konvensi atas sekedar untuk mengumpulkan calon, tidak. Konvensi betul-betul menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi apakah mungkin salah satunya adalah mendorong revisi undang-undang pemilu untuk merubah presidensial threshold itu, Pak Joni? Itu salah satu opsi. Tapi untuk sementara apabila tidak dirubah, ya maka tentu kami akan berbicara dengan rekan-rekan partai politik lainnya untuk memastikan presidensial threshold 20% itu dipenuhi sebelum melakukan konvensi. Baik, Sekjen DPP Partai Nasdem Joni G. Plate, terima kasih sudah bergabung karena Anda juga harus menyambut kehadiran Presiden Joko Widodo yang akan hadir malam hari ini di arena Kongres kedua Partai Nasdem yang nanti akan ditutup salah satunya dengan peringatan hari ulang tahun ke-8 Partai Nasdem. Selamat ulang tahun, Pak Joni. Ya, baik pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan lanjutkan lagi nanti perbincangan di Prime Time News dengan Burhanuddin Muhtadi saat lagi. Ya, baik, kita lanjutkan perbincangan. Mas Burhan, itu yang tadi dikatakan oleh Pak Joni begitu kan. Berbagai cara nanti akan dilakukan karena masih 3 tahun lagi paling tidak sampai 2022. Salah satunya mungkin harus mendorong revisi undang-undang pemilu yang mengatur soal PT misalnya, tadi. Kan yang dicalonkan kan capres dan cawapres. Nah, bisa saja untuk menutupi syarat presidensial threshold jika pun masih 20% itu dengan menggandeng partai lain. Partai lain misalnya capresnya atau cawapresnya nanti akan fleksibel, akan jadi capres atau cawapres begitu. Kalau konvensi pasti capres. Jadi ruang untuk negosiasinya adalah dijanjikan posisi sebagai cawapres dengan memberikan dukungan berdasarkan suara partai yang mereka peroleh di pemilu 2019. Jadi banyak cara, tetapi saran saya opsi yang pertama. Jadi opsi yang pertama adalah melakukan revisi undang-undang presidensial threshold. Karena menurut saya besaran presidensial threshold yang diartikan sebagai nomination requirement, syarat pencalonan capres berdasarkan tiket dukungan partai di parlemen, itu bertentangan dengan sistem presidensial. Jadi syarat 20% itu bertentangan dengan sistem presidensial. Menariknya lagi, jika PT dikabulkan,
Apalagi judicial review misalnya seandainya atau revisi nanti. Kalau judicial review sudah pernah ditolak kemarin sudah karena itu kan open legal policy. Betul. Artinya misalnya ketika revisi kemudian terbuka, akhirnya banyak juga kompetisi saingan untuk maju ke 2024 ini. Bagaimana bersaingnya? Nah, itu mekanisme yang menurut saya pasti akan diselesaikan. Sampai sekarang kan belum jelas bahwa Partai Nasdem membuka ide tentang konvensi capres. Itu satu yang sangat menarik. Tadi saya sebut di segmen yang pertama itu menepis banyak tudingan, spekulasi terkait Partai Nasdem dan Surya Paloh punya agenda tersendiri. Ternyata sebagai ketua umum membuka jalan buat siapapun untuk mencapreskan melalui partai yang susah payah dia dirikan. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa spekulasi belakangan ini itu seolah-olah terdengar kabar, terdengar santer, Anies Baswedan akan menjadi capres. Jadi akan dapat bukan karpet merah, karpet biru karena Partai Nasdem warnanya biru gitu ya, sebagai calon presiden. Ternyata ada keputusan resolusi Partai Nasdem melalui Kongres yaitu konvensi. Artinya seorang Anies Baswedan tidak lantas otomatis mendapatkan tiket itu secara gratisan. Dia harus terlibat dalam konvensi juga kalau pengen mendapatkan tiket. Apalagi langsung muncul nama-nama disebut kemarin kalau tidak salah dari Pak Zulfan Linda menyebut nama Anies sendiri, kemudian Ganjar punya PDI Perjuangan juga disebut, Ridwan Kamil, Bukovifa kalau tidak salah juga ikut disebut. Ada nama-nama yang sebenarnya di luar ini milik partai politik lain. Iya, itu juga komplikasi tersendiri Tetapi kalau kita lihat pengalaman calon pimpinan eksekutif itu kan sangat jamak terjadi di mana calon presiden, calon gubernur, calon bupati atau wali kota itu diusung bukan hanya oleh partainya. Jadi bisa saja kader partai lain tapi diusung oleh partai yang lain juga. Misalnya Pak Jokowi sendiri kan bukan kader Partai Nasdem, tapi diusung oleh Partai Nasdem. Termasuk juga beberapa kepala daerah yang dimenangkan oleh Partai Nasdem itu bukan kader Partai Nasdem. Yang betul-betul kader Partai Nasdem, Pak Sutarmiji di Kalimantan Barat, Ali Mazi di Sultra, kemudian Herman Deru di Sumatera Selatan, Samsuar di Riau, tapi di luar itu kan kebanyakan milik orang lain, tapi bisa mendapatkan tiket melalui Partai Nasdem. Artinya, kalaupun toh Ganjar ikut konvensi, itu kok persoalan sebenarnya tidak di Nasdem, tapi di PDI Perjuangan karena punya aturan main sendiri. Punya aturan main sendiri, ada kader tiba-tiba mencalonkan melalui warung orang lain. Oke, baik. Kita berbincang lagi nanti masih lama waktunya.